Perkenalkan, kami dari kelompok Kota 392. Kali ini kita akan presentasikan terkait topik yang kita akan bahas, yaitu aplikasi pendukung keputusan pemeliharaan dan penggantian perangkat elektronik menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Perkenalkan, saya Muhammad Dapat Tridiata, dan rekan saya. Nama saya Akan Azra. Nama saya Yolina Anggraini. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama yaitu data pendahuluan, yang kedua tiga perusahaan, ketiga pengembangan seperti keuangan dan hasil. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perubahan iklim yang dimulai oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca ini menjadi sebuah salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor informasi dan komunikasi. Salah satunya yaitu penggunaan listrik untuk perangkat elektronik yang menghasilkan emisi skop 2. Kemudian untuk implementasi praktik Green IT. Nah, salah satunya yaitu PT Padepokan 79 sebagai perusahaan IT yang ingin mengimplementasikan praktik Green IT. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu belum tersedianya aplikasi yang mampu menyediakan estimasi konsumsi energi terutama pada skop 2 secara otomatis. Yang kedua yaitu belum adanya aplikasi terstruktur yang mendokumentasikan dan mengelola data konsumsi energi dan emisi karbon. Yang ketiga yaitu belum tersedianya aplikasi yang mampu menyajikan visualisasi data emisi. Yang keempat yaitu diperlukannya fitur pengambilan keputusan berbasis umur, alat, datawar, serta pengeluaran emisi karbon. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi berbasis web untuk menghitung emisi karbon. Yang kedua yaitu menyediakan platform internal untuk membantu perusahaan dalam mengelola data konsumsi energi dan alat elektronik kantor. Yang ketiga yaitu mengembangkan fitur pengambilan keputusan perusahaan. Yang keempat yaitu mengembangkan fitur visualisasi data untuk menampilkan hasil estimasi energi dan emisi. Nah, ruang lingkup penelitiannya yaitu yang pertama fokus penelitian yaitu pada perangkat elektronik kantor di PT Padepokan 79. Yang kedua yaitu perhitungan emisi menggunakan rumus skop 2 atau BHB. Yang ketiga yaitu analisis kuantitatif. Yang keempat pendekatan pengambilan keputusan menggunakan MCDM. Yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi web based. Nah, berikut ini adalah batasan yang kami tetapkan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memudahkan memperoleh data emisi. Yang kedua, alat bantu proses evaluasi efisiensi energi. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pengurangan emisi. Yang keempat, mendukung PT Padepokan dalam membangun portofolio keberlanjutan. Yang kelima yaitu memberikan kemudahan perusahaan dalam memperoleh data emisi yang akurat. Dalam jawaban pustaka ini kami ini membahas beberapa metode dan teori metode yang akan kami implementasikan pada aplikasi kami. Next. Nah, karena sudah jelas aplikasi kita itu merupakan aplikasi decision support. Jadi decision support itu merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang interaktif yang dirancang khusus untuk membantu dan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang efisiensi dan yang tepat. Nah, dalam pengembangan DSI support ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah data management subsystem, yang kedua adalah model management subsystem dan user interface subsystem. Nah, dalam pengembangan DSS ini dalam bagian manajemen data management subsystem kami menggunakan proses ALCM yaitu Asset Lifecycle Management, di mana pendekatan ini manajemen aset akan berfokus pada pengelolaan aset secara menyeluruh berdasarkan siklus hidup aset. Jadi kan perangkat elektronik itu memiliki siklus hidupnya masing-masing. Nah, dalam menggunakan metode ini kita bisa mengetahui umur alat berapa, kejelasan alat itu berapa, karena dalam implementasinya ada beberapa alat elektronik yang bisa diganti, bisa direvisi dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaan LCM ini memiliki 4 tahapan. Pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah perolehan, yang ketiga adalah pengoperasian, dan keempat adalah penghapusan. Nah,
Support dalam CM ini kita menggunakan base problem itu adalah emisi karbon atau bisa dibilang adalah masalah lingkungan. Kita menggunakan perhitungan GHG greenhouse. GHG greenhouse itu merupakan proses merupakan fenomena alam yang merupakan fenomena peningkatan gas-gas efek rumah kaca yang meningkatkan suhu global. Nah, dalam GHG greenhouse ini terdapat perhitungan untuk menghitung emisi karbon yang dikeluarkan untuk suatu alat. Contohnya ada dua rumus ini kan. Rumus yang ini merupakan rumus CO2 ekofluensi gitu. Intinya buat menghitung emisi gas suatu alat. Nah, dalam perhitungan ini itu ada yang kedua ada emisi gas GHG, yaitu merupakan data atau perhitungan untuk menghitung berapa banyak sih biaya emisi gas yang kita keluarkan. Next ada tinjauan. Selanjutnya itu ada bagian untuk modeling subsystem manajemen, di mana modeling subsystem manajemen itu adalah model di mana proses pengolahan data untuk diproses dan analisis. Nah, pendekatan kita menggunakan pendekatan NCDM yaitu multi criteria decision making. Ini kenapa dipilih? Karena pada proses wawancara dengan user kita tahu bahwa ada beberapa kebutuhan kriteria yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ini mencakup berkebutuhan. Kita menggunakan dua metode yaitu AHP dan TOPSIS. Nah, AHP TOPSIS itu teori pengukuran dirancang untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan mengubah masalah tidak struktur menjadi suatu hierarki yang logis. Nah, yang kedua ada TOPSIS. TOPSIS itu fungsinya untuk melakukan untuk pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dan melakukan peringkatan alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang bersaing. Solusi bisa jadi setiap alat elektronik yang akan diambil keputusan itu terdapat dua hasil dari solusi positif yang merupakan solusi yang harapan terbaik cari alat yang terbaik dan solusi negatif. Yang negatif itu adalah nilai alat terburuknya gitu. Nah, ini merupakan alur implementasi kita, di mana pada alur implementasi kita dibagi menjadi beberapa bagian pelaksanaan. Itu ada bagian manajemen aset pedoman support by LCM dan bagian DSS yang disupport by AHP dan TOPSIS. Dan output dari pemrosesan dua proses ini merupakan suatu rekomendasi putusan aset, di mana rekomendasi putusan aset ini bisa berbentuk dipertahankan, dipelihara atau dihilangkan atau di drop out. Nah, output dari semua proses ini merupakan laporan sustainability. Nah, ini merupakan beberapa karya ilmiah sejenis. Nah, karya ilmiah itu membahas mengenai implementasi, ada penjelasan mengenai penjelasan mengenai manajemen aset, penjelasan mengenai penggunaan AMCDM dan beberapa fenomena emisi gas dalam dunia nyata. Oke, sekarang masuk ke metodologi pengembangan. Di sini untuk mengembangkan suatu aplikasi kita memakai SDLC incremental. Mana kita itu mengambil SDLC incremental itu dari PESFAN edisi 7. Di mana di incremental ini itu ada 5 tahap, yaitu communication, planning, modeling, construction dan juga deployment. Di mana komunikasi ini itu mencakup untuk berbicara dengan stakeholder mengenai kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh stakeholder. Terus masuk ke planning itu kita membuat plan terkait tiap incrementnya akan mengerjakan modul apa saja, dan setelah itu masuk ke modeling itu bab analisis fitur, terus desain UI, desain data dan lain-lain. Dan setelah itu masuk ke construction itu tahap pengembangan, tahap pembuatan code, dan juga setelah code beres akan memasuki tahap tes. Dan terakhir itu delivery langsung dari hasil increment yang sudah dilakukan, kita tuh akan masuk ke stakeholder dan juga melakukan meminta feedback dari stakeholder. Dan ini ada beberapa data utama. Yang pertama itu master aset, yang kedua ada kondisi aset dan depresiasi, yang ketiga itu riwayat pemeliharaan dan kerusakan, yang keempat itu konsumsi energinya, yang kelima itu ada data emisi CO2-nya, dan yang ke-6 ini ada bobot AHP-nya berapa, dan yang ke-7 ini ada hasil TOPSIS-nya, dan ada data siklus hidup asetnya, dan yang terakhir itu data ruangan, di mana data ruangan itu di dalam misalkan di ruangan satu ada berapa alat elektronik dan apa saja. Di sini pun ada metodologi pelaksanaan dari yang tadi incremental metodologi.
Yang pertama kita akan mengidentifikasi masalahnya dulu, terus kita merumuskan masalahnya seperti apa, dan kita akan memahami studi literaturnya dari sisi teknologi, pengamatan datanya, dan juga pemahaman si literatur. Dan setelah itu kita analisis requirement dulu sebelum kita masuk ke siklus incremental itu. Dan setelah siklus incremental akan masuk ke UAT, dan juga terakhir ada penyusunan produk TA. Dan untuk tech stack-nya itu kita memakai front-end, Next.js, dan dengan Tailwind, dan untuk back-end-nya itu Python. Visualisasi akan memakai Chart.js atau Recharge, dan deploy-nya itu untuk bagian depannya akan pakai Vercel dan belakangnya Tailwind. Tapi ini masih diperbincangkan oleh kami. Dan untuk database itu kita pakai Postgres ya. Di bab 4 ini ada jadwal pelaksanaan dan juga RAB-nya. Bisa dilihat ada timeline yang sudah kalian buat. Dan ini ada perencanaan biaya umumnya dalam hal dokumentasi dan perencanaan. Sekian presentasi dari program. Oke, lanjut. Perkenalkan, kami dari Kota 304 ini akan mempresentasikan proposal pra-TA toko kami yang berjudul Penambahan Permintaan Layanan Virtual Machine berbasis deret waktu untuk perencanaan kapasitas server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Khairansyah. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfansyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Perusahaan Infinity System Indonesia menyajikan layanan virtual mesin sebagai bagian dari model infrastruktur as a service dengan kebutuhan yang berfluktuasi akibat aktivitas pelanggan. Fluktuasi ini menjadi tantangan karena penambahan server fisik membutuhkan waktu, sehingga keputusan kapasitas harus dilakukan sebelum penggunaan mencapai batas yang ditetapkan. Keterlambatan penambahan kapasitas dapat menurunkan kualitas layanan, sedangkan penambahan terlalu dini dapat meningkatkan biaya operasional. Kondisi ini terjadi karena belum adanya prediksi berbasis data historis mengenai penggunaan server akan mendekati batas kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem forecasting berbasis data historis subscription untuk menunggu pengambilan keputusan penambahan server secara lebih tepat. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah. Pertama, bagaimana memprediksi permintaan layanan VM di masa depan berdasarkan data historis. Kedua, bagaimana mengestimasi waktu ketika penggunaan server akan mendekati batas kapasitas yang telah ditetapkan perusahaan. Dan terakhir, bagaimana menentukan kebutuhan penambahan server agar keputusan yang dilakukan oleh perusahaan terkait penambahan server tepat waktu. Tujuan pertama, membangun model forecasting berbasis data historis untuk memprediksi permintaan layanan VM. Kedua, menghasilkan estimasi waktu ketika penggunaan server telah diperkirakan mendekati batas kapasitas. Dan terakhir, menyusun rekomendasi kebutuhan penambahan server untuk membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan kapasitas. Untuk ruang lingkupnya, pertama, data historis subscription layanan VM yang dimiliki oleh perusahaan sistem Indonesia. Kedua, model forecasting yang dikembangkan difokuskan untuk memprediksi jumlah permintaan layanan VM serta estimasi waktu ketika penggunaan server mencapai batas yang telah ditetapkan. Dan ruang lingkup terakhir, model yang dikembangkan difokuskan pada pendekatan forecasting berbasis time series. Selanjutnya berikut merupakan karya ilmiah sendiri sebelumnya. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, bisa disimpulkan bahwa metode A5 ini masih banyak digunakan, khususnya dalam konteks seperti permintaan produk, penjualan, dan juga manajemen persediaan supply chain system. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Yang pertama adalah Databricks. Databricks itu merupakan platform analitik untuk membangun dan mengelola solusi data, analitik, dan kecerdasan buatan berskala enterprise. Databricks ini menerapkan konsep lakehouse dan teknologi AI generatif untuk mengoptimalkan kinerja dan menyesuaikan pengelolaan data sesuai kebutuhan bisnis.
Selain itu, Databricks juga menyediakan antarmuka yang intuitif melalui data sehingga pengguna bisnis dapat mengakses dashboard dan analitik tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Yang kedua itu deret waktu atau time series adalah sekumpulan observasi dari suatu variabel yang disusun berdasarkan urutan waktu. Analisis deret waktu ini digunakan untuk mengidentifikasi pola masa lalu dan memprediksi nilai di masa depan dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan. Menurut referensi, komponen utama deret waktu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tren, arah perubahan data dalam jangka panjang. Yang kedua adalah siklik, pola naik turun jangka panjang yang tidak memiliki periode tetap. Yang ketiga musiman atau seasonality, yaitu pola yang berulang secara periodik pada interval waktu tertentu, seperti setiap tahun pada bulan yang sama atau setiap minggu pada hari yang sama. Yang keempat, data beraturan, yaitu pola data acak yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikaitkan dengan komponen lain. Yang ketiga itu stasionaritas. Suatu deret waktu itu dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varians dan kovariansa itu bersifat konstan dari waktu ke waktu. Kestasioneran ini merupakan syarat utama dalam pemodelan ARIMA. Terdapat 3 cara umum yang digunakan untuk mendeteksi kestasionerannya, yaitu dengan melihat tren dalam grafik, menganalisis pola autokorelasi, dan melakukan uji akar-akar unit. Jika datanya itu belum stasioner, maka diperlukan transformasi data sebelum dilakukan pemodelan. Yang keempat itu ada data pipeline. Data pipeline itu merupakan rangkaian proses untuk memindahkan dan menyiapkan data dari berbagai sumber agar dapat digunakan pada sistem tujuan. Kompleksitas pipeline ini bisa bervariasi, mulai dari proses sederhana hingga melibatkan ekstraksi, pembersihan, validasi, dan pembuatan data. ETL atau Extract Transform Load merupakan jenis data pipeline yang umum digunakan untuk memindahkan data dari berbagai sumber ke sistem penyimpanan terpusat. Proses ETL ini terdiri dari tahap ekstraksi data, itu ekstraksi data dari berbagai sumber seperti database, aplikasi maupun API. Yang kedua adalah transformasi data sesuai kebutuhan, dan yang terakhir load, penguatan data ke sistem tujuan seperti data warehouse atau database. Yang kelima itu ada medallion arsitektur. Medallion arsitektur ini pendekatan desain data untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan data secara bertahap melalui 3 lapisan utama, yaitu bronze, silver, dan gold. Bronze layer ini menyimpan data mentah dari berbagai sumber tanpa transformasi sebagai arsitekturis historis. Yang kedua adalah silver layer, berisi data yang telah dibersihkan dari misalnya duplikasi ataupun kesalahan format, lalu divalidasi dan disatukan sehingga siap dianalisis. Gold layer menyimpan data yang telah diolah dan diagregasi sesuai kebutuhan bisnis seperti laporan dan dashboard. Baik, selanjutnya adalah ini metode pelaksanaan yang kami gunakan. Di sini yang pertama di sini ada pendefinisian masalah. Di sini kami menentukan latar belakang rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, beserta batasan. Kemudian tahap selanjutnya itu studi literatur, kemudian penguasaan teknologi, dan juga analisis requirement yang menghasilkan software requirement specification. Kemudian selanjutnya kami melanjutkan di pengembangan sistem. Di sini kami menggunakan SDLC incremental. Di sini menurut Freshman 2010. Tahapannya itu communication, yaitu berkomunikasi dengan stakeholder, kemudian planning atau penyusunan rencana proyek, kemudian modeling, construction atau implementasi, dan kemudian sistem, kemudian deployment. Kemudian setelah pengembangan sistem dilanjutkan ke deployment. Kemudian di sini ada uraian untuk tiap-tiap incrementnya. Untuk increment pertama di sini ada proses pengambilan data dari sumber, kemudian proses cleansing data, dan juga agregasi. Untuk increment kedua di sini ada pembuatan model forecasting baseline menggunakan ARIMA dan juga pelatihan model dan pengujian data time series. Kemudian untuk increment yang ketiga di sini ada model forecasting lanjutan dikembangkan menggunakan model lain serta membandingkan performanya. Kemudian untuk yang increment keempat di sini penyusunan dashboard
monitoring dan forecasting dirancang dan dibangun dengan memanfaatkan database. Kemudian estimasi waktu mendekati batas kapasitas server yang ditampilkan. Kemudian di sini jadwal dari pelaksanaan. Untuk bulan pertama di sini ada pendefinisian masalah, studi literatur, penguasaan teknologi, dan analisis requirement. Kemudian untuk pengembangannya di sini dimulai dari bulan kedua hingga minggu pertama di bulan keempat. Kemudian untuk 3 bulan terakhirnya penyusunan laporan TA. Kemudian di sini ada RAB. RAB-nya kurang sejuta ya. Masa 300.000? Sejuta 300 kalau salah di bulan juga ya. Mungkin dalam pembahasannya itu kami dari kelompok 303 di sini kami akan merekomendasikan isi dari proposal seminar pelatihan kami yang berjudul Sistem Pelaporan Pemutaran Musik Terpusat menggunakan interface audio konvertir dengan dashboard di lingkungan RRI. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu saya sendiri Muhammad Bilal Nubilan dengan NIM 231511087. Saya Fauzan Rizky Ramadan dengan NIM 231511076. Saya Firjama Maraksana dengan NIM 2311066. Baik, di sini ada beberapa overview yang akan dibahas, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, dan juga bab terakhir yaitu jadwal pelaksanaan dan juga rancangan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Saat ini RRI atau Radio Republik Indonesia mengelola pemutaran musik di berbagai sektor dan juga program yang masing-masing menggunakan spreadsheet terpisah untuk pencatatan secara manual. Hal ini mengakibatkan perbedaan metadata sehingga satu lagu yang sama tercatat sebagai entry berbeda antar program. Nah, nantinya ketika data digabung di RRI pusat, terjadilah duplikasi dan juga inkonsistensi yang menyulitkan agregasi dan juga evaluasi operasional dari RRI itu sendiri. Nah, data yang tidak akurat ini juga berdampak pada kewajiban RRI melaporkan data pemutaran lagu ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang membahas tentang pengelolaan royalti hak cipta musik, hak cipta lagu, menciptakan risiko ketidakpatuhan regulasi dan juga kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut. Nah, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diusulkan sistem pelaporan pemutaran musik menggunakan audio fingerprint yang mengidentifikasi lagu dari akustik unik lagu tersebut secara lintas programa yang nantinya sistem ini akan dilengkapi dengan sinkronisasi base scheduling dari programa ke RRI pusat dan juga dilengkapi dashboard untuk evaluasi operasional dan juga pelaporan ke LMKN nantinya. Selanjutnya ini ada rumusan masalah, ada beberapa yang dirumuskan. Yang pertama yaitu akurasi dan juga konsistensi data yang rendah, yang dimana satu musik yang sama tercatat dengan judul, artis, dan juga atribut berbeda di setiap programa dan juga satuan kerja karena perbedaan penulisan metadata, yang dimana hal ini menyebabkan duplikasi dan juga inkonsistensi saat data digabungkan di RRI pusat. Yang kedua yaitu adalah efisiensi dan juga keandalan proses pelaporan yang buruk. Nah, pencatatan manual menggunakan spreadsheet terpisah ini yang terjadi di setiap program ini menghasilkan sinkronisasi data yang lambat, berulang, dan juga rawan error manusia, sehingga proses agregasi ini dinilai tidak efisien dan juga informasi pelaporan itu kurang keandalannya dalam kebutuhan operasional maupun regulasi ke LMKN-nya. Nah, yang ketiga itu ada usability dan juga kemudahan analisis yang tidak memadai. Dengan ketiadaannya dashboard menjadi membuat analisis frekuensi pemutaran musik, tren musik, dan juga perbandingan antar program itu sulit untuk dilakukan karena tidak ada statistiknya. Nah, dari latar belakang dan rumusan masalah tadi akan ada 3 tujuan yang dicapai. Yang pertama itu meningkatkan akurasi dan konsistensi data pemutaran musik di lingkungan RRI dengan identitas yang itu berbasis audio fingerprint sebagai pembeda setiap lagunya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pencatatan serta pelaporan pemutaran musik ke LMKN-nya. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi berbasis data terpusat melalui penyajian statistik pemutaran musik pada dashboard.
Lalu ada manfaat yang pertama itu bagi start program di tingkat programa, satker dan pusat. Yang pertama itu memperoleh data pemutaran musik yang lebih konsisten dan dapat dipercaya, karena identifikasinya itu dilakukan berdasarkan audio fingerprint bagi identitas data, sehingga kesalahan atau perbedaan input metadata itu dapat diatasi. Lalu bagi start programa di pusat, nantinya itu dalam mengolah data pelaporan menjadi lebih cepat dan tertata, karena sistemnya itu mengurangi ketergantungan input manual yang bisa jadi ada kesalahan atau perbedaan input metadata tadi. Lalu yang ketiga itu bagi start program di tingkat programa, sistem kerja dan pusat akan lebih terbantu dalam kegiatan analisis dan penyusunan laporan, karena dilakukan melalui dashboard terpusat yang menyajikan statistik pemutaran yang informatif. Next. Lalu ada pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada dari programmer, perannya sebagai pengguna operasional, kebutuhannya itu untuk monitoring pemutaran musik pada programnya. Lalu yang kedua ada setelah kerja, perannya sebagai pengguna operasional juga. Lalu kebutuhannya itu untuk monitoring pemutaran musik pada seluruh program di wilayah satuan kerjanya. Lalu yang terakhir itu ada dari pusat sebagai auditor yang kebutuhannya itu monitoring pemutaran musik secara terpusat lintas satuan kerja serta penyusunan laporan pemutaran musik itu Untuk dukungan datanya, kami menggunakan sampel musik yang diambil dari beberapa program digital sama satuan kerja RRI wilayah Bandung, di mana RRI wilayah Bandung itu ada 4 stasiun radio, dan 1 stasiun radio itu menyumbangkan sekitar 1000 data untuk data musiknya. Jadi total ada sekitar 4000 data musik. Nah, untuk ruang lingkupnya itu, sistem yang dikembangkan adalah sistem pelaporan pemutaran musik terpusat berbasis web. Terus juga sistem akan berfokus pada penyediaan dashboard terpusat dan proses audio fingerprint sebagai identitas dasar musik di tingkat pusat. Terus juga ada sinkronisasi database programmer ke database pusat dilakukan secara batch scheduling dengan pembaruan setiap 1 jam sekali. Dan juga musik baru yang belum terdaftar di database pusat akan secara otomatis didaftarkan, tetapi memerlukan konfirmasi manual oleh admin pusat pada penginputan metadatanya. Lanjut, untuk batasannya itu sendiri, pada audio fingerprinting yang digunakan itu adalah audio fingerprinting, dan audio fingerprint hanya mampu mengidentifikasi musik yang sudah terdaftar di database pusat. Sistem hanya dirancang untuk mengenali musik yang identik dengan musik yang tersimpan di database pusat. Lalu juga musik yang baru masuk ke database pusat itu memerlukan konfirmasi manual oleh admin pusat untuk memastikan keakuratan dari metadatanya seperti judul, artis, dan genre. Baik, lanjut ke bab selanjutnya untuk menjawab peserta. Yang pertama di sini ada sistem pelaporan, yang dimana sistem pelaporan pemutaran musik ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data pemutaran lagu untuk evaluasi internal dan juga pelaporan royalti ke LMKM nantinya. Nah, dalam sistem ini digunakan mekanisme batch scheduling, yaitu sinkronisasi otomatis data pemutaran setiap jam dari programa ke RRI pusat. Untuk mengatasi perbedaan metadata dan variasi kualitas siaran, sistem memanfaatkan audio fingerprint sebagai identitas lagu yang konsisten. Nah, data disajikan melalui dashboard sekaligus digunakan sebagai dasar pelaporan LMKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tadi. Sehingga nantinya alur sistem pelaporan ini nanti dari setiap pemutaran musik yang akan dilakukan di setiap programa itu akan dilaporkan ke RRI pusat secara batch scheduling, atau nanti RRI pusat itu mengambil atau pool gitu dari data dari setiap programnya itu dilakukan setiap jam satu jam sekali. Oke, untuk audio fingerprinting sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi rekaman audio dengan cara membandingkan fitur akustik yang diekstrak dari potongan sinyal audio dan dengan referensi yang ada di database pusat. Jadi kalau fitur akustiknya sama, maka itu dianggap sebagai musik yang sama. Keunggulannya itu pada pendekatan ini adalah kemampuannya mengenali musik secara akurat meskipun metadata yang menyertainya berbeda-beda. Nah, untuk metode audio fingerprinting yang kami gunakan itu adalah landmark based audio fingerprinting, di mana teknik ini adalah teknik identifikasi audio yang merepresentasikan sinyal suara sebagai pasangan puncak energi dominan atau landmark pada domain frekuensi.
di mana puncak-puncak ini juga akan dipasangkan dan dikodekan menjadi fingerprint berupa S yang ini. Nah, untuk metodenya sendiri itu dimulai dari pre-processing, di mana pre-processing ini akan diubah dari audio yang stereo menjadi audio mono, lalu juga dihapus di filter untuk noise-nya. Setelah pre-processing ini akan diubah dari domain audio tersebut menjadi domain frekuensi menggunakan Fourier transform. Setelah menjadi domain frekuensi akan dicarikan pasangan puncak energi luminanya atau lemaknya, dan dari lemak-lemak tersebut itu akan ditentukan engkor setiap lemaknya dan dipasang, dan engkor lemaknya itu akan dipasangkan oleh titik-titik lemak yang terdekatnya. Dashboard, jadi dashboard di sini nantinya akan menjadi titik akhir dari sebuah sistem di mana menampilkan rangkuman data dalam bentuk visual, sehingga audiens yang teknis maupun teknis dapat memahami informasi hasil dari pengolahan. Lalu dalam konteks kita itu menunjukkan rangkuman mengenai statistik pemutaran musik lintas programa dan shuttle, sehingga perbedaan perusahaan metadata itu tuh bisa diatasi. Lalu juga memungkinkan pemantauan frekuensi pemutaran, koleksi konten, dan pelaporan ke pusat atau lembaga LMKN, sehingga dengan adanya dashboard ini nantinya dapat menyelidiki tren, memprediksi hasil, menentukan wawasan, dan menetapkan target berdasarkan wawasan tersebut untuk evaluasi dan rencana ke depan. Oke, SDLC yang kami gunakan yaitu SDLC incremental, yang dimana model incremental ini merupakan pendekatan SDLC yang mengembangkan sistem secara bertahap melalui beberapa increment, yang dimana setiap increment tersebut ada analisis, perencanaan, implementasi, dan juga pengujian untuk fungsionalitasnya. Nah, pendekatan ini masuk dalam versi sistem yang dapat dijalankan pada setiap saat, pada setiap tahap, dan juga pada setiap incrementnya itu memungkinkan untuk adanya evaluasi dan juga umpan balik di setiap incrementnya dari stakeholder atau pemangku kepentingan tadi. Nah, SDLC incremental ini dipilih karena sistem pelaporan pemutaran musik ini terdiri dari modul-modul yang independen seperti audio fingerprinting, sinkronisasi data, dan juga dashboard, sehingga pengembangan bertahap ini memudahkan integrasi serta validasi kebutuhan operasional dari pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya ada produk sistem atau aplikasi jenis, yang dimana di sini ada 3. Dari ketiga ini sama berfokus pada audio fingerprinting, namun dari ketiga ini memiliki perbedaan yang terkhusus dari metode yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan Grassnote SDK, lalu yang kedua itu ada dari Engine Agnostic, dan juga yang ketiga itu Holographic Reduced Representation. Dan berbeda dengan yang kami gunakan itu adalah Remark Based Audio, yang dimana metode yang kami pilih ini adalah metode yang digunakan pada aplikasi Shazam yang telah populer secara global, dan juga sudah dinilai itu sebagai aplikasi yang akurat untuk mengidentifikasi kemiripan musik secara global. Selanjutnya ini ada metodologi. Yang itu ada perangkat pendukung, yang pertama itu ada bahasa pemrograman Python dengan framework YAML. Itu di bagian bagiannya sebagai pengelola API, dan fokusnya itu di logika utama. Selanjutnya ada React yang ditulis dengan TypeScript. Tugasnya itu utamanya itu untuk membuat halaman responsif yang ada seperti tadi. Lalu ada Elastic sebagai penyimpanan data utama, serta fitur search engine-nya, dan yang kedua itu adalah penyimpanan data di MongoDB untuk proses autentikasi dan pengelolaan akun pengguna. Nah, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan, yang dimana pada saat pertama kami melakukan problem identification terlebih dahulu, lalu setelah itu ada requirement identification, lalu setelah itu ada studi literatur dan juga eksplorasi teknologi. Lalu setelah kegiatan tersebut barulah dilakukan proses pengembangan dari aplikasi ini, yang dimana pengembangan ini tadi sudah disinggung sebelumnya menggunakan SDLC incremental. Nah, pada incremental ini kami terdapat 3 iterasi di dalamnya, yang dimana iterasi pertama itu deliverable-nya adalah modul audio fingerprint, lalu yang kedua itu modul sinkronisasi data secara batch scheduling, dan juga
iterasi yang terakhir, yaitu iterasi yang ketiga adalah deliverable-nya adalah frontend dari dashboard, tampilan dashboard yang akan nantinya terlihat di website. Oke, jadi cukupkan aja. Mau tanya dari belakang dulu, mumpung berdiri. Leader. Pertanyaan pertama, saya tidak mengangkat isu kenalannya apa dengan pemekaran laku, tadi royalti, RRI, pasif. Jadi kalian banyak yang dibicarakan, tapi fokusnya nggak dihantarkan. Dan apa itu program? Program itu stasiun radio. Stasiun radio, bukan dari. Kan dari situ aja udah langsung membuat apa? Jadi kalian itu ini stylenya ya. Ini mungkin biar yang lain memperhatikan. Ada yang disebut dengan beban kognitif, overload, cognitive overload gitu ya. Jadi kalian itu menyajikan topik banyak dengan banyak istilah, banyak terminologi yang spesifik, tapi lupa menyederhanakan sehingga audiens nangkap sebenarnya bicara apa gitu. Nah, kalau dari sisi materi yang disajikan sudah cukup banyak dan PPT kalian tanya paling banyak dari semua yang maju. PPT-nya ya berapa PPT-nya? Kepala kepala 2 ya. Nah, yang terakhir tadi berapa? 18. Ada yang terakhirnya tadi saya lihat 14 loh. Terakhir yang ditayangkan gitu loh. Bisa jadi di belakangnya masih ada. Ya, jadi kalian itu sebenarnya mau buat apa? Sistem pelaporan musik, Pak. Jadi kan dari latar belakang dulu, RRI itu kan sebagai Radio Republik Indonesia. Nah, di RRI itu ada RRI pusat, di bawahnya itu ada satuan kerja. Satuan kerja itu mewakili apa ya, satu region gitu di Indonesia. Okay. Nah, di satu region tersebut, di satuan kerja, di bawahnya itu ada program lagi. Ya, berarti kan secara struktur organisasi ada ininya. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, ya perlu menayangkan gambar. Seperti inilah struktur organisasi RRI yang kita cintai. Kami berbicara di sini, tapi yang dibicarakan ini harus lapor ke situ tuh, ke pusat namanya misalkan. Ini gitu kan. Jadi perkenalkan dulu organisasinya kalau memang itu bisa membantu. Dalam hal ini ya itu harus bisa dibantu karena hubungannya nanti ke yang paling ujung adalah yang program berarti. Yeah. Itu yang muter lagu. Iya, Terus isunya apa? Nah, sekarang itu apa ya, database musik dari setiap program yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, Pak. Jadi tidak terintegrasi secara dalam satu database yang Itu fakta. Iya. Memang kenapa kalau beda-beda nggak boleh? Nah, dari sana kan nanti misal ada musik yang sama di satu program dan juga program yang lain, itu nanti itu melaporkan ke RRI pusat untuk nantinya tadi pelaporan royalti per tahunnya. Oke, terus? Nah, kalau misalnya itu disatukan ke RRI pusat, itu harus ada proses agregasi secara manual gitu di pusatnya secara manual. Karena yang existing sekarang pun proses pelaporan dari program ke RRI pusat itu dikirimnya masih melalui spreadsheet gitu, Pak. Nah, kami itu berniatnya itu dengan membuat sistem yang otomatis gitu secara base scheduling yang dimana nantinya tidak perlu ada proses agregasi lagi gitu. Gimana caranya nggak ada proses agregasi? Setiap yang liftnya banyak, kalau disatuin ke atas pasti agregasi. Maksudnya agregasinya secara otomatis itu Pak, ada schedule-nya. Jadi tidak dari programmer ke pusat, terus nanti sama orang di agregasi manual enggak. Jadi
Nah, itu di Oh, oke. Jadi mau diagregasi otomatis. Ya, Sekarang belum. belum. Oke, terus? Selain itu juga ada perbedaan metadata Pak, karena di setiap program kan database-nya berbeda. Nah, otomatis kan metadatanya itu juga berbeda. Nah, kita tuh ingin mengidentifikasi musik dari isinya itu menjadi audio fingerprinting, yang dimana audio fingerprinting itu sebagai identitas musik tertentu gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu Oke, berarti gini kan, jadi kalian itu ingin mengintegrasikan semua ya. Dan pertanyaan pertama adalah siapa yang menuntut harus begitu? dari kebutuhan RT. Unit bisnisnya beda-beda kok. Programnya beda. Banyak. Dari RRI pusatnya langsung. Ya, salah dia berarti. Dia bos besar mengizinkan beda-beda. Bikin satu regulasi langsung sama semua itu. Kenapa kalian repot-repot? Oh, mungkin negeri kali ya. Iya, Gimana caranya kalau disarbut kenapa harus simpel gitu? itu. Jadi ada akal sehat yang tidak jalan. Oke, jadi taruhlah gitu ya. Kalian ingin membuat itu, ingin menangani perbedaan dari masing-masing program itu gitu ya. Tapi itu ada dasarnya enggak? Gini, ada nggak kelompok di sini yang bikin itu ya, yang di Polda Jabar ya? Di kelas A. Saya. Itu kan secara masalah bagus itu, tapi belum tentu dipakai. Kelakuan ya itulah. Kantor pemerintah ya begitu. Yang bagus belum tentu dipakai, yang jelek belum tentu tidak dibayar. Pokoknya kalau bisa setiap 3 bulan ada proyek lah, intinya begitu. Nah, demikian juga dengan ini barangkali kenapa program itu seperti itu, ya masa nggak tahu bahwa cara pencatatan itu memang konsekuensi masing-masing, bahwa nanti di pusat harus dilakukan. Nah, tapi di sisi lain gini, pemerintah pun walaupun saya sebut senang menyederhanakan yang rumit dan juga memberikan yang sederhana, ya. Tetapi tetap ada sesuatu yang bisa kita lihat sebagai yang misalkan kalau di pusat ada sesuatu yang harus dilaporkan dari daerah, itu pasti menggunakan, pasti ada kebijakannya. Jadi kita nggak mungkin kita suka-suka. Jadi misalkan kalau Polman itu sebagai salah satu perguruan tinggi, kalau lapor ke DITI, seburuk-buruknya peraturan itu semua harus taat, gitu loh. Nah, itu yang saya maksud dengan tadi, ada saja. Kenapa kalian menyetujui? Apa tadi istilahnya tadi? Audio fingerprinting. Hah? Audio fingerprinting. Itu ininya. Metadata. Kenapa harus ketika agregasi harus disamakan? Biar ini Pak, karena kalau misalnya pelaporan nanti kan RW pusat melaporkan terkait data pemungutan musik yang dilakukan di setiap program. Nah, itu kan nantinya akan diteruskan ke LMKN. Nah, kalau misalnya bentuk isi datanya itu tidak bersih atau masih banyak redundan gitu Pak. Nanti itu khawatir untuk melanggar regulasi dari. Oke, gini dulu. Yang kamu maksud redundan itu apa? Masih banyak data yang sama gitu Pak. Nah, kalau memang musik yang diputar sama ya pasti sama lah. Masa nggak boleh mutar sakit gigi di Bandung terus sakit gigi di Cimahi? Maksudnya
misal lagu sakit gigi maksudnya ada kan? sebagai contoh kalau misalnya di program A gitu, lagu A itu diputar, itu kan naik ke pusat ke RRI pusat. Nah, namanya sebagai misal lagu A. Nah, kalau misalnya di di program yang lain itu naik ke pusat, lagu A itu sama lagu A persis itu sebetulnya isinya lagu A, tapi pas naik ke RRI pusat ternyata itu judul lagu artis yang yang dicatat itu berbeda gitu Pak. Nah itu kan dihitung sebagai musik yang berbeda padahal itu adalah musik yang sama gitu Pak. Lalu itu kamu selesaikan? Nah iya. Ya terlalu baik kamu. Oh yang melaporkannya ya nggak mengikuti prosedur. Bentar, sebelum itu ya. Ini saya kira topik menarik awalnya tuh kalau spontan Pak. Jadi misalnya si programmer ngobrol-ngobrol, terus ada request lagunya, ternyata lagunya ini tiba-tiba otomatis lagu ini secara audio fingerprinting namanya judul A tersimpan gitu. Nah ternyata ini kreatif gitu ya. Jadi cuman ngebenerin metadata yang salah. Kenapa nggak koreksi metadata aja gitu secara teks gitu, nggak usah masuk ke audio gitu. Semuanya kan bisa tuh search by artis, search by album, search by tahun. Se-ekstrim apa sehingga metadatanya itu bisa salah. Misalnya kalau judul typo dikit bisa lihat kan dari artis, album sama tahun misalnya atau apa gitu. Jadi terlalu overkill solusi kalian tuh terkait audio fingerprinting. Jadi awalnya saya kira kayak gitu. Jadi nyanyi kan biasanya spontan tuh. Bukan. Ada yang request, ada yang telepon. Kan yang nyatet mungkin lupa atau apa. Tapi kalau dia otomatis oh iya dapat. Nah kayak gitu. Kalau kayak gini ya mendingan bikin tadi kayak Pak Joner, bikin aturan aja pusatnya, semua metadata diperbaiki. Sini sehari aja 4.000 lagu dikit itu 4.000 lagu berdasarkan tadi artis, album, terus ini aja cek yang benar-benar ekstrim, misalnya yang mana nih kira-kira benerin yang itu, jangan semuanya harus dibenerin apa. Kita bikin suatu metode baru untuk memperbaiki semuanya, jadi aneh gitu. Ya gitu, status KPK. Ini sebenarnya sama nanti sama kelompoknya apa? 303 ya, yang 30 berapa nih? Yang PM itu kan. Ini siapa yang nyatat untuk ini? Pastikan ya yang di isu mereka ini. Jadi masalah mereka bagus, tapi perspektif mereka terlalu nyasar. Sama kayak ini seksual tadi gitu. Oke, jadi mungkin kalau apa istilahnya ya kalau disederhanakan tadi pakai istilah overkill tadi itu maksudnya gini, hanya dengan menegakkan prosedur masalah beres gitu, nggak ngapain bangun aplikasi misalkan itu maksudnya. Nah makanya tadi saya basisnya apa sih, ada aturannya enggak gitu ya. Jadi bisa jadi memang ada kebijakan karena hal-hal tertentu memang harus dibebaskan ya gitu. Jadi bebaskan hubungannya misalkan seni ya, seni itu susah dibuat regulasi ya, karena kadang-kadang pelakunya bilang saya kalau nggak diatur-atur ide saya ngumpet pak, katanya gitu ya, udahlah gitu. Jadi saya nggak boleh dikasih seragam, suka-suka ya. Jadi cara berpakaian adalah ekspresi jiwa saya. Ketika dikasih pakaian dinas langsung macet idenya, katanya gitu ya. Itu sederhananya begitu ya. Jadi ini pun barangkali seperti itu. Tapi di sisi lain tadi yang ujungnya itu kan hubungannya ke royalti ya. LH apa? Itu memastikan supaya fair gitu ya, yang patut dihargai harus dihargai, dan yang mungkin kalau dokumentasi sebuah itu mungkin itu jadi ini ya apa double pan mungkin atau gimana gitu ya, harusnya dapat satu dia dapat dua misalkan gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi lihatlah konteksnya itu secara
tepat. Ya, dan solusinya juga jadi dikira-kira lah hitung itu ya, dikira-kira apa istilahnya itu. Ya jangan overkill tadi itu. Ya, gitu. Oke. Mangga. Sudah saya. Cukup. Lanjut. Yang itu dulu. Virtual museum. Berapa tadi? 304 302 304. Nah, ini yang menarik ininya ini Virtual museum. prediksi. Prediksi. Itu udah spread. Oke. Di apa? Ya. Ada ciri dari istilahnya. Kalau prediksi gitu ya. Cirinya apa sih sebenarnya kalau prediksi? Atau kenapa orang memprediksi? Ya, jadi saya merasa waktu kalian tadi presentasi itu, kalian tuh nggak dapat nggak dapat rocknya gitu loh, sehingga bicaranya kemana-mana, padahal esensi nggak tersampaikan. Jadi bisa jadi kalian tidak memahami betul fundamental dari topik ini. Jadi pertanyaannya misalkan, apa sih esensi meramal? Kenapa orang gatot-gatot meramal? Pernah ngeramal nggak? Nggak. Pernah ngeramal? Nggak. Nggak pernah menduga-duga? Pernah? Nah, oke. Konteksnya apa waktu itu? Kenapa kamu kok sampai mau menduga-duga? Contohnya waktu misalkan waktu ada pengujian, itu menduga-duga materi sama soalnya itu. Nah, kamu mencoba menduga materi atau soal yang bakal keluar. Pasti ada ininya kan? Kayaknya ini gitu ya. Itulah dugaannya gitu ya. Lalu apa yang dilakukan terhadap itu? Antisipasi. Hah? Antisipasi. Sudah barusan, sudah tahu. Lalu apa yang dilakukan? Berhenti nggak? Kayaknya ini menghitung apa gitu, menghitung apa ya? Nah, saya kemarin tuh saya kasih soal ujian saya. Di kelas saya jelasin tentang Euclid distance. Pas ujian saya tanya Manhattan distance. Nah itu ternyata ada yang menduga ini kayaknya keluar gitu. Diapalin yang itu, yang Euclidnya. Manhattannya nggak dicoba. Padahal ini ada dua cara menghitung jarak antara ini. Satu Euclid yang saya akan jelaskan Euclid saja. Manhattan itu sudah karena cuma begini pelajari sendiri gitu. Nah ini sederhana tapi penting ya. Di kelas saya selalu menekankan jangan anggap remeh dengan yang sederhana. Justru hanya yang jenius yang bisa menyederhanakan yang kompleks menjadi jenius kan gitu ya. Menjadi simpel gitu. Nah, jadi kalau kita sudah memprediksi ini bakal keluar, ya harus melakukan sesuatu kan terhadap itu. Ya, ini juga begitu. Berarti sebenarnya ketika kita meramal, kalau ramalannya tepat, kita sebenarnya mendapat manfaat yang besar. Dan kalau kita tidak berhasil meramal, kita harus siap menghadapi dengan konsekuensi yang ditimbulkan gitu. Jadi karena ada itu sebenarnya ada sesuatu ada manfaat yang didapat kalau diketahui duluan itu kan. Nah ini juga begitu. Apa itu?
Bisa jelaskan nggak? Kalau berdasarkan latar belakangnya sendiri, perusahaan itu untuk pengadaan server baru itu kan butuh waktu lama. Setelah diskusi dengan perusahaan itu dikatakan bahwa butuh waktu beberapa bulan. Jadi ditakutkan selama waktu pengadaan server itu kapasitas servernya itu penuh sebelum si server baru itu datang. Makanya karena itu kami itu membuat prediksi untuk meramal kapan sih kapasitas server itu bakal penuh. Nah, itu makanya tadi saya bukannya kan biasanya ada datanya. Nah, jadi ingin memprediksi kapan penuh misalkan itu ya, sehingga penyediaannya bisa lebih dini. Nah, tapi kalau hanya bicara seperti itu ya itu seperti pengetahuan. Ya memang betul begitu. Nah, faktanya seperti apa? Kita bikin data. Nah, kalian sepertinya tidak memunculkan data sama sekali tadi ya. Jadi artinya kalau ini bicara apa tadi? Apa ya? Request pelanggan gitu. Apa sih? Penggunaan server itu apa istilahnya? Itu konteks ini. Untuk konteks itu Ini sewa apa? Sewa Nyewain apa? nyewain infrastruktur. Oh ya. Jadi berupa CPU, RAM sama storage. Ya. Bukan. Kayak virtual machine gitu. Ya kurang ini ya kalau masih bicara kayak itu harusnya kalian juga bisa bicara dalam bahasa istilah dan terminologi dari organisasi. Jangan itu jualannya ini gitu loh, langsung kasih tahu. Jualan CPU misalkan ya, jualan memori ya disewakan sekian mega atau sekian giga. Jadi itu mungkin yang kurang bahasa dari si yang punya masalah, jadi terlalu umum. Jadi boleh dibilang ya seperti kalian baru baca dari ya mungkin ditanya ke AI bisa ngomong kayak gini, tapi tidak mesti seperti isu di perusahaan itu mungkin ya. Tapi ada juga yang menarik tadi sampai bicara stasioner atau tidak dan seterusnya. Ya, saya tidak bisa membayangkan stasioner tidak kalau tidak dibantu oleh grafik dengan kalipsumu dengan dimensi yang jelas. Nah, yang kalian maksud stasioner yang mana? Di bisnis penjualan servis ini. Jadi Pak, kan untuk baseline dari model forecasting itu, kan itu niatnya Pak memakai metode A5. Ya. Sedangkan A5 itu kan ada syarat di mana datanya itu perlu stasioner. Nah justru itu berarti tepat sekali pertanyaannya tadi. Kalian harus cepat-cepat melihat datanya seperti apa, mungkin membuat grafiknya, lalu mencocokkan ini memenuhi enggak untuk dimanipulasi menggunakan A5, gitu kan? Jadi tidak semua hal bisa dikerjakan murni top down gitu ya. Bisa juga bottom up, jadi lebih mudah memahami
isu masalahnya sebenarnya apa, kalau tahu detailnya. Jadi Arima itu kan udah detail sekali, itu ibaratnya sudah menerapkan rumus terhadap data gitu. Jadi sebelum kalian, pertanyaannya sebelum menerapkan Arima, datanya memenuhi enggak untuk diselesaikan secara Arima gitu kan. Nah, jadi bincang-bincang pun dari situ, nah itu yang enggak ada. Nah, jadi apa ciri-ciri stasiun itu? Varian sama rata-ratanya itu. Pakai bahasa sederhana, bahasa awam gimana? Kalau secara sederhananya, kalau dilihat dari grafik, secara jangka panjang tuh si pola data itu linear lurus. Ada konsistensi dari perubahan yang ada itu kan ya. Itu namanya stasioner. Jadi boleh juga berubah-ubah. Ya. Jadi berubah-ubah gini boleh kan? Jadi artinya dia apa? Secara naik turunnya itu sinus. Tapi naik turunnya itu sinus juga. Gini kan bisa kan? Itu stasioner juga kan? Misalkan ya. Jadi stasioner itu intinya dia punya stasiun. Tahu nggak punya stasiun? Ya, itu menolong loh. Jadi kita tahu arti katanya menolong. Stasiun itu kan artinya apa? Pusat kan? Jadi ada pusatnya. Untuk apa forecasting tadi sudah saya tanya. Oh iya, tadi itu waktu di presentasi kata-katanya yang saya catat adalah stasioner atau tidak ya. Ada kata-kata itu tadi. Jadi ya mungkin ya konfirmasi. Kalau yang tidak sama yang iya bedanya apa? Dengan perlakuan maksud saya. Kalau misalkan datanya tidak stasioner, bakal dilakuin diferensi supaya si datanya itu stasioner. Nanti ada proses tambahan ya. Ya. Kalau yang sudah bakal langsung dieksekusi. dieksekusi. Nah itu kan maknanya beda-beda kan nanti itu ya. Jadi setelah di apa istilahnya itu dilakukan sesuatu baru bisa dijalankan dengan yang langsung sama dapat hasil, makanya beda kan. Nah itu ya hal-hal seperti itu kemudian harus dikaitkan dengan yang di awal sebagai topik atau tema, bagaimana kalian menggunakan sebagai solusi. Apalagi tadi ya. Gitu dulu, nanti kalau sambil nanya ada yang teringat nanya ulang. Enggak. Ya. Jadi saya membahas terkait data bridge ya. Saat jelaskan nggak perlu data bridge Arima. Bukan Arima, Arima. Memang gimana? Arima mah itu. Arima jadi itu. Terus ada yang kedua itu gimana sih? Kaitannya. Misalnya kata itu ada apa? Ada data bridge. Dan saya biasanya kan. Langsung aja tuh. Kalau FPL seingat saya ada transformasi dari sumber ke destination. Sedangkan yang katakan ini forecasting ya. Langsung bisa dijelaskan. Jadi kenapa tadi hubungannya apa sama database? Jadi sebelum datanya
dipakai untuk forecasting, pertama tuh kami bakal buat data pipeline dulu. Ya, untuk supaya si datanya itu benar-benar bisa dipakai untuk forecastingnya. Nah, kenapa pakai database? Jadi database itu bisa punya fitur supaya si data pipeline itu bisa dijalankan secara otomatis, sehingga bisa di-schedule. Nah, karena data permintaan layanan VM itu pasti bertambah. Jadi kenapa butuh data pipeline otomatis itu supaya datanya itu bakal terus terupdate. Nah, lalu kenapa tadi sempat disinggung pakai medallion arsitektur yang bronze, silver, yes. Untuk yang bronze sendiri, data itu kan disimpan secara mentah. Itu untuk keperluan audit sama di processing. Kalau misalkan di tahap silver ataupun gold ada logika yang salah, jadi data itu nggak perlu nge-extract lagi dari sumber lain, jadi langsung ngolah data dari bronze itu. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sumber data sendiri itu dari API perusahaan. Perusahaan apa? Dari perusahaan ini nanti data tersebut itu Ada transaksi penyewa ada data transaksi penyewa, mulai dari menyewa layanan, memperpanjang layanannya berhenti, dan menghentikan layanannya. Oke, jadi data pakai pipeline ini tadi misalkan PL ya, disimpan kemana? Ke database. Terus setelah itu kamu lakukan forecasting gitu. Bagaimana? Iya. Forecasting pakai tadi kan? Ya. Kan kalau penyewaan itu ada yang per tahun, per tahun ya, ada yang juga kalau enggak ya, per bulan. Kalau dari perusahaan sendiri, untuk nyewa itu ada beberapa pilihan. Pertama itu per bulan, per 3 bulan, sama per 6 bulan. Yang diharapkan dari hasil prediksinya itu apa itu? Untuk membantu pengambilan keputusan penambahan server. Penambahan server. Kan sebetulnya kalau kita ini komunikasinya, kalau misalkan kita ngambil data, kan sudah bisa terlihat jumlah server yang terpakai berapa. Kemudian stok ada kapasitas sekarang berapa. Di agregat juga tuh. Nah, harus di forecast. Ini pertanyaan apa? Ya nggak tahu ya. Kan nggak tahu ya. Kan kalau hasil akhir kan ya ada agregat ya. Kan bisa jadi misalkan transaksi sedangkan kapasitas servernya taruhlah ada berapa, kan VM itu kan punya satu server bisa jadi berapa ya enggak? Iya. Kan ada dia punya 10 server, maka kapasitasnya berapa teralan gitu. Kan bisa dihitung. Bahkan saat ini sudah terpakai yang ongoing ya, lagi nyewa nih dari hotelan misalkan 800 giga, sisa berapa? 200 ya, 200. Oke, kalau 200 misalkan 200, oh udah habis ya. Udah kita begitu dia. Ya, urgency forecastingnya di bagian mananya? Itu urgency forecastingnya di bagian mana? Karena buat pengadaan server itu, perusahaan itu biasanya beli luar negeri dan butuh waktu beberapa bulan. Ditakutkan selama beberapa bulan itu ada kemungkinan kapasitas servernya penuh sebelum server baru itu datang. Prediksi ya, karena kan ya mungkin dicek lagi ya. Kalau prediksi kan suatu hal yang belum terjadi,
dengan yang terjadi ini kira-kira buat pengadaan ke depan berapa ya, prediksinya sekian gitu ya. Beli server 10 unit lagi deh kemudian berdasarkan prediksi. Nah, kalau misalkan sudah terhitung, ini saya berdasarkan logika yang belum tahu kondisi kalian ya. Kalau misalkan dari server yang sekarang kan udah tahu nih, ada misalkan kalau perusahaan ini punya 10 server, permintaan yang layanan sudah ada itu misalkan dari 10 server sudah pakai 9 server, jadi tinggal server. Nah, kalau saya tanpa forecasting, saya bisa menentukan harus server nih sekarang dulu nih, dari sekarang beli. Tanpa harus pakai forecasting udah kelihatan sisanya sekian. Nah, urgency forecastnya di mana nih? Karena kalau secara perhitungan agregat biasa bisa terukur. Nah, saya pengen tahu aja statement yang ini penting harus pakai agregat forecastingnya di mana? Karena kalau layanannya sudah tersewa, kan sudah terlihat jumlah stoknya, kelas spek servernya ada 10 server, gitu ya. Kemudian yang dipakainya ada 9 server. Hari ini sih saya bisa lihat sisa 1. Ya, tinggal kita tentukan aja minimal server yang harus available berapa. Kalau misalkan 2 server harus available nih, kalau 2 server available kita harus beli. Ya ini kalau decision tanpa forecasting. Udah karena 2 server sudah ada nih, kalau 2 server kita batas minimal ya, tersedia, saya langsung beli. Nah, forecasting ini di bagian mana nih? Saya pengen tahu. Kalau pakai logika sederhana saya, harganya tadi ya, saya bisa langsung beli tanpa pakai forecasting. Karena sudah tinggal lihat aja transaksinya berapa, stoknya berapa, server yang punya sekarang berapa, minimal. Saya tentukan minimal servernya adalah jangan sampai kosong 2 server misalkan. Kalau udah lebih, saya harus lebih. Nah, karena yang kayak gimana? Sehingga perlu ada forecasting. Kan bisa dihitung di dashboardnya, total transaksi sekian, jumlah server yang digunakan 10, stok server tersedia server, dimana satu server misalkan SSD-nya sekian, kemudian memorinya sekian. Nah, forecasting yang kalian itu kayak gimana? Sehingga harus pakai forecasting ini untuk membeli server baru atau membeli perangkat hardware baru, apakah habisnya atau apa? Ini permintaan yang perusahaan atau saran kalian? Permintaan perusahaan. Nah, coba dilihat lagi urgensinya apa. Mungkin benar perlu itu, cuma kalian harus mendalami. Kalau logika saya sih, kalau saya tahu transaksi dengan jumlah server yang ada, gitu ya. Ya, kalau misalkan servernya tinggal 2 server lagi, ya sudah beli aja. Nah, untuk case kalian itu seperti apa itu didalami dari mana? Jadi benar, ya. Tapi untuk case kalian mana saya tahu. Kalau di gudang itu ada yang disebut dengan barang minimum. Jadi artinya kalau terjadi transaksi gitu ya, jadi kalau tinggal katakanlah 10 unit kita langsung pengadaan. Nah, berarti prosesnya sebenarnya adalah dari pengalaman 10 itu dilakukan proses. Itu jawabnya. Jawabnya apa?
Nah, jadi setelah prokesnya tahun 2010, memang yang menjalankan nggak perlu mikir, hanya dengan melihat jumlah, mudah kan dia? Yang punya bisnis mikir kan, gimana cara untung, tadi menentukan 10 itu. Nah, kadang-kadang 10 ini apa ya istilahnya, harga mati, modal mati kan istilahnya itu. Gimana ceritanya supaya modal mati seminimum mungkin. Kalau bisa jangan 10, 2 atau bahkan, tahu nggak kalau belajar di toko-toko di pasar baru misalnya, Anda masuk toko beli apapun pasti ada barangnya, tapi belum tentu untuk menjawab Anda sekarang barang dia itu dari jalan samping, minta ke sebelah dulu, gitu. Ya. Nah, kenapa sampai begitu? Lebih baik dia tidak dapat untung dari situ karena yang beli itu sedikit, membantu teman aja tetangga sebelah. Kalau dia jual, toh sebagai teman dia pasti ngasih sesuatu ke saya karena saya menjualkan barang dia. Sebagai pelanggan pun toh merasa wah di toko ini segalanya ada gitu, ya. Nah, tapi kalau barang tertentu mungkin dia tidak akan berani membuat stok kosong karena misalkan permintaannya besar dan kalau sampai tidak ada itu sudah image tertentu, maka lebih baik di stok gitu. Dari mana itu tahu? Forecasting tadi. Nah, forecasting hanya bisa kalau datanya ada. Maka dia nggak nunjukin data sama sekali, boleh ngomongin, jadi susah. Nggak bisa Terusnya mengarahkan masalah ya, biar tahu apa yang urgensi itu kayak gimana, biar tahu ya harus kalau misalkan bisa ditebak kenapa, kalau misalkan bisa ditebak maksudnya banyak, bisa ditebak bingung. Forecasting kita tebak juga Pak. Kalau maksudnya kalau yang forecasting enggak tapi ditebak ya. Kalau misalkan jumlahnya terukur jelas ya nggak apa-apa langsung udah ada. Kalau misalkan adanya berubah tapi ngomongnya yang mana testing. Oke, kalau dari saya sih tadi sama ya, sama Pak Joner, Pak Zul, itu kamu tuh nggak kelihatan. Harusnya tuh awal-awal kasih tahu si perusahaan itu skalanya tuh kayak gimana, skala sangat besar sehingga kita yakin oh ya datanya adalah ininya apa bisa diprediksi gitu. Terus yang dibeli itu apa, server beneran atau komponen server? Misalnya sekarang lagi mahal nih RAM, itu emang ada strategis untuk perusahaan strategis bahwa harus beli RAM misalnya kapan. Ya kalau misalnya pelanggannya sampai batas berapa gitu. Jadi ya sekarang masih belum kelihatan. Kalau dari judul sih lanjutkan saja ya, tapi harus banyak PR terkait data dan urgensi tadi kata Pak Zul. Sisanya udah di oleh Pak Joner dan Pak Zul. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Saya dulu Pak. Oh iya, boleh. Oke. Saya seperti nunggu mereka mau ngomong dulu. Selain itu dan jangan kita ingat lupa. Ya. Ini Green computing. kita udah beberapa kali diskusi ya. Kita udah beberapa kali diskusi. Sekarang dikerucutkan hanya di perusahaannya aja kan. Di perusahaannya aja. Sama pertanyaannya, skalanya kayak gimana sih perusahaan? Ada berapa sih nama? Berapa komputer?
ada berapa tempat misalnya, Berapa perangkat elektronik lah. ada berapa perangkat elektronik, sehingga penting dihitung emisi gasnya, atau sehingga ini tuh representatif jika kita mau misalnya ini kan jadi kayak titik awal si perusahaan ke green computing kan. Ini teh representatif bahwa perusahaan itu seperti ini rata-rata. Jadi skala itu buat berapa banyak barang elektronik itu mungkin buat sekarang nggak kurang dari 100, tapi pada padepokan itu ternyata untuk membesarkan lagi skala ini mereka itu lebih punya apa? Nah, existing aja sekarang berapa? Kira-kira? 60-an 60 termasuk lampu di satu tempat saja. Kalau dari sisi klasifikasinya, misalnya elektronik besar, kecil, menengah. Dari sisi klasifikasinya kita dibagi dari kategori kayak ada alat AC, alat lampu, alat TV masih bentuk organisasi karena kita belum dapat data eksakt datanya bagaimana, datanya misalnya dalam satu kantor ini punya layar apa aja gitu. Itu makanya kita masih berbentuknya kategori per alat. Di kategori itu AC, lampu kan? Oh, kategorinya itu lebih ke tipe. Nah, kalau kategori itu bisa mencakup biaya tenaga watt berapa yang dikeluarkan, terus biaya watt per rupiah berapa, ada emisi gasnya berapa, emisi gas yang dikeluarkan, terus ada umur alatnya bagaimana. Jadi di sisi emisi juga si perusahaan juga pengen tahu umur alatnya berapa lama sih. Nah, terutama kayak lampu kan pasti ada umurnya berapa, bakal meninggal gitu. Bakal mati. Bakal mati. Terus ada Kapan sekali. Ada yang dinamis nggak? Kayak misalnya dispenser, kalau misalnya saya bikin kopi kan air panas, itu dia ngambil dayanya lebih besar daripada kita air biasa gitu. Atau hal yang lain kayak gitu. Kalau dari kita tuh yang paling dinamis software itu masih AC, karena AC kan terkadang penggunaannya bisa sehari, bisa kapan, bisa kapan. Nah, paling AC itu buat kayak alat TV, dispenser dan lain-lain itu masih dulu. Tapi masuk ke 60 ini. Masuk. Oke. Itu kan kamu ada 2 rumus ya. Itu yang dipakai itu yang rumus emisi gasnya kan ada CO2 apa sih itu? A kecil atau CO2e. Sama satu lagi emisi GHG yang bawah, atau yang atas itu inputan, yang bawah enggak terpisah. Yang keras suara. Itu kan ada Sigma. Nah, itu kan dari I sama dengan 1 sampai ke M itu dikonfirmasi CO2 nya buat si jumlah. Bukan, saya nanya. Yang bawah itu yang emisi GHG itu dia membutuhkan inputan CO2e atau terpisah, itu 2 rumus itu. Terpisah. Kamu pakai yang mana? Yang bawah, yang emisi GHG. Data aktivitas kali faktor emisi. Di faktor emisi dapatnya dari mana? Emisi itu kita juga selama pakai base juga ada. Ini faktor emisi per item kan? Bukan? Jadi dari faktor emisi itu ada skema, ada data dari pembimbing kita sendiri memberitahu faktor emisi per setiap alat elektronik. Dari faktor emisi itu kita benar dari pembimbing kita dari perusahaan. Terus komputasinya di mana sih? Kalau KHP-nya itu di mana? KHP toksisnya itu di mana? Nah, buat di alatnya itu di bagian ini buat memprediksi atau DSS itu. Jadi kan setiap nanti itu ketika
semua aset yang sudah di alat CM sudah diatur, maka perhitungan dari kategori umur, biaya listrik, emisi gas dan kondisi alat itu bakal dikomputasi, kemudian itu dicari itu dari 4 kategori ini kan masih berbentuknya bisa kita bilang saling berhubungan atau saling penting, saling penting. Nah, komputasi di AHP itu biar tahu tiap kategori itu memiliki hierarki masing-masing. Nah, sebab itu kan di sebelumnya memiliki hierarki. Itu menunjukkan siapa sih value yang paling penting di antara semua kategori ini. Nah, setelah kategori ini ditentukan, dia akan langsung di bagian optis itu akan menilai alat elektronik ini siapa sih yang terbaik dari nilainya itu. Nah, biasanya dari aplikasi kita tuh mencari nilai yang atau aplikasi yang memiliki nilai optis terendah gitu. Oke, kan ada tuh multi kriteria, yang disebut multi kriteria itu apa? Nah, multi kriteria itu dari ini kayak kriteria itu kayak umur, biaya listrik, emisi gas dan kondisi aset. Itu termasuk multi kriteria. Nah, nanti itu proses target kita tuh setelah ini kan kriteria utama. Nah, itu kita bakal diperjelas lagi masuk ke subkriteria. Nah, di bagian subkriteria itu kita bakal dihitung di harganya, karena subkriteria misalnya kayak emisi gas supaya ada kriterianya apa yang bisa melakukan emisi gasnya juga. Nah, kalau yang perintilan komponen perintilan kayak gitu bakal diproses sama komponen yang besar juga, kayak lampu kayak gitu diproses sama AC dispenser atau dipisah. Nah, itu perhitungannya dipisahkan karena jadi nanti itu ada kita tuh bakal misalnya untuk perhitungan lampu nih ada khusus buat daerah sendiri. Jadi setiap tipe itu dibedain. Jadi tiap alat misalnya AC sendiri, lampu sendiri, komputer sendiri. Nah. Kayak banyak banget loh. Emang itu minusnya ada, misal memang dari analisis kita emang ada permasalahan misalnya di AHP ini cuma 2 alat elektronik gitu. Jadi kan itu nggak pernah worth ya. Nah, emang jadi buat perfokusan semua di mana prosesnya itu kita belum pasti karena emang ada kendala di mana kita belum dapat data exactnya alat elektronik itu apa aja di pada kota. Kalau misalnya kita udah dapat, itu mungkin kita bisa mengubah proses perhitungan hal sampai di habis itu seperti apa. Cukup dulu. Oke. Kalau yang dimaksud dengan skop ada yang kalian dua kan? Itu detailnya apa sih? Kalau yang satu itu kayak lumayan. Masuk saja ya. Coba. Skop satu itu ya dua itu bahas tentang enggak gini kan skopnya ada banyak. Justifikasi 2 itu gimana? Bedanya apa? Kenapa enggak apa namanya seterusnya? Jadi nggak perlu jelasin skop yang lain. Penggunaan kenapa itu terpilih? Ada gini, tadi sempat diskusi kan ditanya, kita lupa tadi ini green computing kata saya kan? Ini green computing bukan? Iya. Iya, ya, jadi saya bisa green computing tapi fokus di algoritma. Gimana? Green computing masuk ke algoritma? Lebih ke Ya, alur logikanya adalah kalau komputernya jalannya lama, menggunakan listrik lama. Nah, sehingga saya gimana cara buat algoritma yang cepat selesai, gitu loh. Nah, ide itu kan, nah sekarang skop itu seperti apa, kenapa? Dan bisa jadi ini lebih susah. Apa istilahnya mengkonversinya menjadi data computable.
Skop 2 itu bisa diukur dari data yang disediakan. Kalau misalkan skop lain itu tidak tuh harus ada prosesi wawancara, atau lebih ke dari skop 1 kayak penggunaan kendaraan dan kita ambil ya memang kedua yang bisa diperhitungkan dan memang daya wawancara dan biaya. Jadi yang skop 2 itu kita pilih karena dia itu bersifat datanya itu pasti gitu. Kalau misalnya satu kan penggunaan kendaraan, misalnya satu orang bisa aja tidak cuma sehari, jadi gas konsisten penggunaan. Sementara skop 2 kan lebih ke habits. Iya, ke habits seorang itu kan makin susah di sini. Nanti kita ngambil skop 2 itu karena memang secara perhitungan sudah ada datanya existing dan bersifat juga statis datanya. Kayak misalkan kayak data walk itu pasti segitu, mungkin ada berkurang tapi tidak terlalu besar. Dibandingkan skop 1 sama skop 2 itu yang dalam itu kayak gitu. Ya, bukan, ya nggak apa-apa lah itu informasi tambahan. Tapi poin-poin yang juga harus diperhatikan adalah ketika kita memilih skop 2, sebenarnya kan ujungnya itu harus ke tadi harus bunyi emisi pada ini yang kita bicarakan. Tapi di sisi lain di kalian ini kan ada apa istilahnya perangkat atau peralatan yang apa istilahnya itu ya terdistribusi ininya emisinya. Contoh, kalau lampu ada lampu yang umur pakainya lebih panjang kalau sekali nyalakan terus dibanding dengan on off itu beda. Oke. Nah sekarang mana yang alami? Kembali ke pengguna kan pasti on off. Nah kita menghitung on off-nya lampunya, tapi sebenarnya kita menimbulkan emisi di saklarnya. Bayang. Gitu. Jadi itu yang jadi isu lain yang harus diperhatikan tentang apa yang disebut dengan skop 2. Demikian juga dengan kalau kita kemudian lampunya kemudian jadi lebih pendek umurnya, emisinya lebih sedikit untuk lampu itu. Iya, kan dia kan ada kalkulasi, ada estimasi emisi dia sesuai dengan lifetime ekspektasi dia, ya kan? Ada secara rata. Jadi ini biasa apa disebutnya 1000 jam gitu kali ya? Iya. Nyala 1000 jam gitu ya? Kan sudah ada konversinya, ada rumus yang bisa menghitung kan? Ternyata 500 dia udah out of service, udah putus karena sering di itu penuh. Nah, gitu. Nah lalu kemudian secara akumulasi dia sedikit kan? Per individu lampu itu kan dia udah di apa? Dia menyumbangkan 10 lah untuk 1000 jam. Berarti kalau baru 5000 jam ya jadi 5 kan? Iya. Ya gitu. Jadi ada banyak harusnya yang bisa diperhatikan akibat dari pemilihan skop itu, bagaimana nanti kalkulasinya. Dan ketika kita bilang telah mengurangi emisi sekian dengan apa itu basisnya apa? Atau apa? Kalian ujungnya di mana sih? Ujungnya di sistem reporting. Hanya menghitung saja. Iya, dan kami fokus lagi bahwa skala itu lebih baik diganti atau diperbaiki Nah, apalagi ke sana justru itu maka ide tadi bahwa kita harus tahu detail lebih dari sekedar. Jadi yang saya kasih ilustrasi tadi
Kalau di spek kan hanya ditemukan lampu ini estimasi 1000 jam, gitu kan? Nah yang saya ceritakan bahwa bisa 5.000 karena cara pakai nggak dibahas itu di speknya. Berarti kelebihan dalam Ya istilahnya kita harus melihatnya sistemik, komprehensif sistemik. Jadi ada satu lagi nih. Kalau yang saya tahu di ini kendaraan bermotor, pernah dengar Econo Drive? Ya, saya gini. Saya kalau ke Jakarta pakai mobil saya, itu saya isi penuh. Kemudian balik lagi ke Bandung, itu biasanya habis, full tank habis. Jadi tinggal di bahan terakhir. Tapi kalau saya itu dengan gaya nyupir ngikutin orang lah. Nah, tapi kalau saya nyupir dengan konsep Econo Drive itu akan susah. Biasa habis 3 kan itu kalau mobil saya itu 4 ya akan sisa 1. Nah konsepnya Econo Drive itu sederhananya kalau sederhana adalah jangan ngegas kalau pada akhirnya ngerem, jangan ngerem kalau pada akhirnya ngegas. Bagaimana menerjemahkan itu? bisa kalau macet kan mereka udah nggak usah banyak gitu. Bukan, jadi gini, kita misalkan di sana lampu merah yang udah kita lihat nih, kita masih tetap kencang dari sini, padahal udah pasti nggak akan bisa terus. Nah, jadi kecepatannya terus saja tinggi, begitu dekat ngerem. Artinya apa? Ada akselerasi yang masih harusnya bisa dipakai, harus dibuang. Nah, itu yang disebut. Demikian juga sebaliknya. Udah keburu ngegas gitu ya, kencang, saya terlalu kencang, takut direm aja, melambat. Nah, harusnya enggak, ya tinggal angkat gasnya aja. Itu namanya Econo Drive. Nah, agar tidak secara rata-rata, agar tidak ngegas tidak diperlukan, ngerem tidak diperlukan, beradalah pada kecepatan yang tipikal controllable untuk jenis kendaraan itu. Nah, kalau yang cc-nya sekitar 1.500 itu berada di 60 sampai 70 atau 70 sampai 80. Udah. Anda tidak akan perlu ngegas kalau tidak diperlukan dan tidak juga ngerem kalau tidak diperlukan. Nah, kalau kita yang 100 kan, melihat aja ada pelanggan itu langsung ngerem kan? Iya. Nah, kalau 70 bisa diprediksi. Masih jauh atau macam gitu kan. Nah, di sini juga berlaku seperti itu dengan biasanya lebih luas membahasakannya di kendaraan tadi, tapi kalau di energi juga begitu, energi elektronik. Nah, termasuk misalkan ya kalau pada akhirnya dimatiin lagi, misalkan ya kasusnya itu masuk ke ruangan ketinggalan barang. Kalau kita keluar ruangan kan matiin lampu. Kalau mau masuk lagi hanya ngambil, ngapain nyalain lampu? Tahu kan tempatnya? Ya udah, gitu loh. Biarin aja gelap-gelap. Misalkan itu contoh sederhananya. Kalau tidak saatnya mau seperti itu kan ya hidup yang kedua. iya tuh. Itu pertanyaan tentang skop 2. Nah, ada satu lagi tadi. Iya, ditanyakan rumus tadi. Ya, itu rumus itu juga rada minim. Jadi elaborasinya harusnya lebih banyak. Kalau seperti ini kan sebenarnya komputasionalnya itu pasti basisnya rumus itu kan? Iya enggak? Basisnya di rumus ini. Nah oleh karena itu rumus itu harus bisa dibawa ke domain
tadi emisi apa segala macam itu, bagaimana itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang computable. Nah itu belum ada. Itu aja dari saya. Masa? Soal waktu sih sebetulnya. Untuk waktunya kan kalau diperlukan emisi kan ada perhitungan waktu ya. Karena tadi mau estimasi itu kan gimana? Karena kan kita kadang penggunaan ada yang memang pada hari penyala ya. Itu karena kita keterbatasan kan kalau itu lebih enak pendekatannya ke IoT, kita monitoring penggunaan berapa lama. Namun problemnya itu di bukan dulu. Pada 9 ini belum terintegrasi IoT sehingga memang masih sifatnya masih input secara manual. Jadi masih bersifatnya melihatkan dari yang terjadi. Kalau faktor yang menyebabkan emisi selain dari bulan, selain dari waktu apa? Waktu itu karena watt dari lampunya mempengaruhi jumlah ini kan jadi perhitungan emisi itu kan dari faktor, nah faktor itu dari lampu dari watt. Nah, itu biasanya watt itu mempengaruhi pengeluaran emisinya. Kalau jenisnya misalkan neon, lampu warna merah, itu ada nggak? Variabelnya apa saja juga? Itu buat itu kan lebih ke udah masuk ke mikro banget, terutama itu kita belum. Karena perusahaan sendiri ada yang pakai neon, sendiri ada yang pakai lampu biasa. Tidak ya. Jadi cek lagi aja di dalamnya ada memang ada. Saya nggak tahu ya, ini ada variabel tertentu kalau misalkan pakai lampu ini, emisinya jadi itu harus diatur. Tapi bisa aja sih, emang ada case juga kayak ada AC yang udah bubri. Ada beberapa alat yang sudah jadi bubri, itu mungkin itu bisa jadi pada pengembangan. Itu sebenarnya sangat lebar ini ya variannya. Jadi contoh sederhana lampu tradisional itu disebut dengan lampu hijau ya. Ya, yang warna kuning. Lampu hijau dengan lampu LED itu adalah terobosan untuk grid karena LED itu kan secara energi lebih rendah, tapi secara cahaya itu sama, bisa dicapai yang sama dengan watt yang berbeda. Demikian juga dengan jadi kita sebenarnya tidak selalu langsung di level energinya. Jadi di perilaku sama proses itu bisa jadi berkaitan dengan penghematan. Makanya tadi saya cerita econo-drive itu. Econo-drive itu ya cara berkendara membuat konsumsi BBM lebih hemat. Jadi hal-hal seperti itu harus dielaborasi bagaimana mentransformasinya itu menjadi variabel yang computable. Oke. Pak Jul udah mau pulang. Saya juga udah beres-beres. Ditutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.